warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Kondisi Tanah dan Ketersediaan Air berbasis IoT menggunakan protokol MQTT. Proyek ini merupakan penerapan teknologi IoT dalam perawatan tanaman rumah tangga. Tentunya perawatan tanaman itu terlihat sangat sederhana, tapi seringkali dilakukan tanpa mengetahui kondisi tanah yang sebenarnya. Nah, dari kondisi inilah sistem ini mulai saya rancang. Tentunya sistem ini saya beri nama dengan Plant Monitoring System. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi kelembaban tanah dan ketersediaan air secara otomatis menggunakan sensor. Dengan adanya sistem ini, perawatan tanaman dapat dilakukan berdasarkan data yang ditampilkan. Tentu, pendekatan inilah berbasis data yang menjadi dasar dari sistem monitoring yang kami kembangkan. Pendekatan ini muncul karena adanya permasalahan yang sering ditemui dalam perawatan tanaman sehari-hari. Nah, tentunya dari hal yang tadi muncul suatu permasalahan. Permasalahannya adalah dalam praktiknya banyak orang yang memilih tanaman berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kondisi tanah. Akibatnya, tanaman bisa mengalami kekurangan air atau justru bahkan kelebihan air. Permasalahan ini menunjukkan bahwa informasi kondisi tanah sangat dibutuhkan. Memperoleh informasi tersebut diperlukan mampu membaca kondisi secara langsung. Nah, adapun komponen yang saya pakai adalah sebagai berikut ini. Sistem ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ISP32 sebagai pusat pengelolaan data, kemudian sensor monitor sebagai pendeteksi kelembaban tanah, kemudian ada sensor ultrasonik untuk mengukur ketersediaan air, dan yang terakhir ada LCD-L2C untuk perantara untuk menampilkan hasil dari olahan data dari ISP32. Nah, adapun arsitektur sistem IoT yang kami buat adalah yang pertama adalah sensor membaca data lingkungan berupa kelembaban tanah, ketersediaan air, kemudian data tersebut diproses oleh ISP32 untuk menentukan kondisi tanaman. Hasil pengelolaan data tidak hanya ditampilkan secara lokal, tapi juga dikirim ke jaringan agar manajemen data ini berjalan dengan efisien dan stabil. Gunakanlah sebuah protokol komunikasi khusus, yaitu MQTT. Dipilih ya karena salah satunya adalah ringan, efisien, dan sangat cocok untuk komunikasi data pada perangkat IoT seperti ISP32. Dalam sistem ini, ISP32 berperan sebagai publisher yang mengirimkan data ke broker MQTT. Nah, setelah memahami bagaimana data dikirimkan, bagian tindakan penting adalah melihat secara langsung bagaimana sistem ini dapat bekerja. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan menunjukkan demo atau simulasi cara kerja sistem. Pada saat sistem dijalankan, ISP32 mulai bekerja dengan membaca data sensor monitor dan sensor ultrasonik secara berkala. Nah, pada kode Arduino ini, proses ini berhadapan dengan pembacaan sensor di mana ISP32
membaca nilai analog dari sensor monitor dan mengolahnya menjadi presentasi kelembaban tanah. Nilai kelembaban tanah yang sudah diproses dapat dilihat pada LCD dan juga ditampilkan di serial monitor sehingga bisa dipantau secara langsung. Selain membaca secara langsung, pada bagian kode tertentu sistem juga memanfaatkan beberapa kelembaban tanah yang terbaca untuk membantu penggalian keputusan. Intinya, pendekatan ini merupakan penerapan mesin learning secara sederhana namun berbasis data, di mana kondisi tanaman ditentukan berdasarkan pola kelembaban, bukan hanya satu nilai saja. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, sistem menentukan status tanah jika nilai kelembaban berada kondisi rendah, maka status perlu disiram. Contohnya gini, ini kita copot. Nah, maka di sini ada statusnya fail dan ini akan terbaca perlu disiram. Jika ini kita colok, maka di sini akan terbaca lembab. Artinya sistem akan membaca dengan status aman. Kemudian ini adalah sensor ultrasonik untuk mengukur volume air. Jadi dari alat ini kita bisa memantau air ini kita masih ada atau enggak. Nah, ini adalah jaraknya sekitar 4 cm lah ya. Dan kita lihat di ininya, ya benar. Di sini sekitar 4 cm ya. Nah, intinya sensor di sini ini terbaca dengan benar. Nah, untuk selanjutnya pada kode yang berkaitan dengan komunikasi data dapat dilihat menggunakan protokol MQTT. Nah, di dalam RDLID ini, MQTT berada pada bagian koneksi perintah publish, di mana ISP32 mengirimkan data sensor status kondisi tanaman ke broker MQTT. Pada proses pengiriman data ini dipantau melalui serial monitor yang menampilkan informasi seperti status koneksi MQTT berhasil dikirim. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah publisher. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem tidak hanya melakukan monitoring secara lokal, tetapi juga siap diintegrasikan dengan monitor yang lain melalui protokol IoT. Nah, setelah melihat cara kerja sistem secara langsung, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah saya buat, baik dari sisi kelebihan, kekurangan, maupun potensi pengembangannya. Nah, adapun keunggulan dari sistem ini adalah mampu memantau kondisi tanah secara otomatis dan menggunakan protokol IoT yang efisien. Kekurangan dari sistem ini adalah belum dilengkapi adanya akuator seperti pompa air sehingga sistem masih berfungsi sebagai monitoring saja. Nah, untuk kedepannya
Sistem ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan penyiraman otomatis, dashboard monitoring, serta pengolahan data yang lebih cerdas. Baik, eh, demikian presentasi proyek plan monitoring sistem yang telah saya buat. Melalui proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi IoT dapat diterapkan secara sederhana namun bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perawatan tanaman rumah tangga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.